kembali lagi dengan kita. Saat ini saya rame-rame bersama teman-teman sesama employee dan juga ada yang full time. Tujuan dari live talk ini atau interview ini adalah kita mau tanya kenapa sih mereka semua memilih digital business sebagai income tambahan mereka di luar dari suami yang punya gaji atau mereka juga punya gaji. Oke, kita akan kenalan satu-satu. Rata-rata mereka itu ada di US, New Zealand, Australia dan Europe. Oke, so kita kenalan satu persatu quickly agar teman-teman bisa ambil garis besarnya apa kita pilih backup income di luar dari income yang kita punya saat ini. Oke, kita kenalan dulu. Kak Yanti, silakan. Halo semuanya, aku Yanti, aku tinggal di Belanda. Aku tinggal 20 tahun di Belanda dan aku seorang karyawan di home care support di Belanda. Kenapa sih kamu memilih digital business, Kak? Aku memilih digital business ini karena saat ini aku bekerja di home care support untuk orang-orang di Belanda dan aku rasa satu gaji nggak cukup dan tepatnya 1,5 tahun yang lalu aku berpikir untuk tambahan extra income dari rumah. Saat itu aku tertarik dengan digital. So, aku mencari di internet dan aku ketemu dengan digital business online ini. Oke. Thank you, Kak. Sekarang kita kenalan dengan Kak Vicky. Bisa jelasin, Kak, background kamu. Terus kenapa sih, Kak, dengan kerjaan yang kamu punya saat ini atau bisnis yang kamu punya saat ini, kamu pilih another stream of income dengan digital business? Apa spesialnya? Oke. Hai teman-teman, namaku Vicky. Aku tinggal di Adelaide, sebenarnya di Australia, dan aku adalah seorang karyawan dan juga punya bisnis tradisional. 7 tahun yang lalu aku emang nyari online bisnis, Kak, terus terang aja, karena aku kerja tuh setiap hari 10-13 jam, jadi aku pikir aku nggak mau kayak begini terus sampai aku tua nanti gitu ya, jadi aku nggak tahu juga keadaan kayak gimana gitu. Jadi aku pikir online bisnis tuh yang paling tepat buat aku, sementara aku bisa sambil kerja dan aku bisa jalanin online bisnis juga. Sebenarnya itu bisa untuk backup. Jadi karena pada saat waktu pandemi aku banyak kesulitan dengan bisnis tradisionalku, dengan teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Nah, aku pikir bisnis online itu tepat banget untuk aku jadiin backup buat bisa menunjang finansialku gitu istilahnya kalau seandainya terjadi sesuatu, dan juga aku untuk retirement plan gitu, karena kalau kita retire kan kita nggak tahu apakah fundnya nanti bisa cukup untuk lifestyle. Kayak aku sekarang lagi di Bali, aku bisa jalan-jalan, mau hidup di dua benua, Bali dan Australia gitu. Kalau kita retire, kita nggak bisa kayak gitu. Jadinya aku pikir online bisnis tuh yang paling tepat buat aku untuk punya lifestyle yang aku mau. Itu aja sih. Apa benefitnya? Maksudku, kenapa kamu pilih bisnis ini? Karena kan banyak bisnis yang lain, kamu juga jalanin bisnis juga. Lalu apa sih key point yang kamu pilih ini, Kak? Kalau bisa di-share. Kalau buat aku sebenarnya hampir semua online bisnis kadang-kadang terlihat mirip ya, tapi kalau bisnis ini banding dengan bisnis online aku yang sebelumnya, kalau aku mau cari full flexibility gitu, online bisnis yang sekarang itu yang paling tepat buat aku, karena ini benar-benar full fleksibel gitu. Istilahnya aku walaupun sambil kerja sekarang udah berkurang ya sekitar 8 jaman, tapi aku masih bisa jalanin bisnis ini ya lumayan berhasil gitu ya, aku menilainya gitu. Karena aku sambil kerja, aku sambil jalan-jalan, sambil melakukan hal-hal yang aktivitas lain, aku masih tetap bisa menjalankan bisnis ini, karena aku nggak bisa kalau jalanin bisnis online yang harus mesti stok barang atau segala macam, inventory, delivery, dan gitu-gitu, aku nggak punya waktu sama sekali gitu. Jadi bisnis ini kalau aku mau cari yang full flexibility dan aku nggak punya pengalaman sama sekali, itu paling tepat buat aku, karena kita semuanya udah disediain gitu, istilahnya full paket of training, mentor, coaching, apa segala macam udah di set up sedemikian rupa sampai kita cuma tinggal plug in, terus just follow the system aja udah. Thank you, Kak. Nah, itu kita dengar dari Kak Vicky. Sekarang kita dengar alasan Kak Marina, kenapa sekarang udah ada punya kerjaan bagus ya di industri yang jarang-jarang dikurangi gitu ya karyawannya, kenapa masih tetap mau punya digital business? Thank you. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Marina. Aku single mom dari 3 orang anak. Asli Makassar, Indonesia. Dan sejak tahun 2018 aku tinggal di California. Nah, jadi aku beruntung sekali ya punya kerjaan di healthcare industry. Gajinya lumayan. Jam terbangnya juga tinggi.
Kenapa saya mencari peluang lain? Jadi sekitar 2 tahun lalu itu, ada satu saat aku terpaksa tidak kerja. Jadi membuat saya berpikir, jadi mungkin juga kena umur ya. Jadi saya ini aku mau flashback, dulu ini aku punya tradisional bisnis di Jakarta sebelum aku pindah ke sini. Jadi sejak anak kecil aku sudah kerja keras. Nah, pindah ke sini ke California, mau tidak mau aku banting setir karena kalau mau usaha lagi persyaratannya tuh banyak sekali. Jadi saya berpikir, dan puji Tuhan aku kenal ini kerjaan dan aku dapat kerjaan yang benar-benar gajinya oke lah. Dan membuat saya kerja selama 7 tahun itu kadang-kadang aku ambil double shift. Nah, satu ketika 2 tahun lalu tuh aku sempat benar-benar nggak bisa kerja selama sebulan. Tanpa aku berpikir, kalau saya begini terus, kayaknya mungkin nggak. Maksudnya saya ini punya waktu sama anak-anak tuh kayaknya nggak lama. Makanya saya harus banting setir cari sesuatu yang aku bisa kerjakan, maksudnya tidak menguras waktu saya, menguras fisik. Nah, memang si anak saya ini yang satu sudah besar ya. Jadi dia memberi ide untuk saya, kenapa tidak kerja online saja, Ma? Banyak sekarang orang kerja online. Makanya di situ aku mulai mencari, kurang lebih 2 tahun lalu itu akhirnya aku menemukan ini, digital business. Nah, itulah yang membuat aku kerja. Maksudnya bukan membuat aku mencari peluang di online. Oke. Yang most important thing kamu decide, kan anakmu akhirnya bisa dibilang melek mata lah tentang digital. Kan udah banyak yang digital business atau work from home gitu ya. Kenapa kamu putuskan bangun bisnis ini, Kak, particularly? Satu alasannya apa sih? Karena apa? Apa positifnya bisnis ini? Karena di ini aku lihat bisnisnya legitimate gitu ya, dan banyak orang Indonesia sukses di sini. Biarpun saya ini orangnya tidak begitu, maksudnya tech savvy, tapi saya bisa belajar pelan-pelan. Makasih, Kak. Nah, banyak bisnis lain gitu kan, ya banyak bisnis lain yang bisnis online tuh banyak sekali, dan jadi ya aku lihat ini bisnis yang benar-benar yang aku harus tekuni karena maksudnya sudah legitimate gitu, dan banyak orang-orang Indonesia yang sukses di sini. Itu sih, Kak. Jadi kamu lihat real people ya, ada orang Indonesia yang juga sukses. Of course kalau ada orang yang orang sesama kita yang juga sukses bangun bisnis ini, kenapa kita nggak bisa gitu ya. Jadi itu yang akan kasih kita assurement gitu, kalau mereka bisa kita juga bisa. Khususnya kalau di negara-negara kita merantau kan kita harus apa-apa bayar pajak. Jadi itu yang bikin kita aman juga bahwa bisnis ini legit. Oke, sekarang kita masuk ke kenalan ke Kak Elvira. Kenapa kamu bangun bisnis ini? Halo teman-teman semua, nama saya Elvira dan saat ini tinggal di Jogja. Alasannya kenapa saya memilih bisnis ini karena fleksibel, bisa kita running dari mana aja, walaupun aku masih kerja full time, dan aku juga nggak tech savvy, nggak tahu apa-apa. Ya from zero deh, soal internet, soal teknologi, ketinggalan zaman. Tapi ternyata dengan sistem yang sudah ada, semuanya step by step-nya semua ada. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin. Yang penting kita mau belajar, ngikutin step-stepnya gitu. Kemudian bisa dikerjakan juga dari rumah, dari mana aja pakai HP. Saat ini kan HP semua orang punya ya. Jadi kamu lagi travel, lagi vacation, lagi pulang kampung, nggak menghalangi kamu tetap menjalankan bisnis kamu. Kemudian dengan komunitasnya juga saling support, sharing knowledge yang sangat membantu. Jadi itu alasannya kenapa saya memilih bisnis ini sampai saat ini. Dan sekarang alhamdulillah saya juga sudah merasakan hasilnya. Mindset saya berubah. Itu yang penting. Ya juga ada extra income gitu kira-kira. Makasih Debbie. Makasih Kak Elvira. Ya, of course pasti ada hasilnya ya, karena kan yang namanya kita kan tujuan bangun bisnis kan karena kita mau additional income kan gitu ya. Dan of course selain income kita juga berubah, maksudnya mindset ya, the way of thinking, karena kan kita udah puluhan tahun nih kerja sebagai karyawan ya kan. Jadi sekarang kan kita jadi entrepreneur, of course mindsetnya itu udah berubah. Most of us pilih bisnis ini memang karena fleksibel, karena kita semua punya anak, punya kerjaan, memang fleksibel dan bisa dijalani dari handphone seperti yang Kak Elvira bilang juga, ya seperti teman-teman info tadi. Ya sekarang kita dengar dari Kak Maya. Nah ini farmasis, kenapa masih cari extra income? Halo semuanya, nama aku Maya, punya 2 anak yang kecil-kecil, 9-6 tahun.
Ya, saya farmasis di sini di Oregon, USA. Udah lama berkarir farmasis, dulu pernah jadi manajer. Kenapa digital business ini? Karena yang saya tahu dari kecil sampai ketemu digital business inilah ya, kita kan ngikutin apa yang udah seharusnya kayak kerja, sekolah tinggi, itu udah saya lakukan semua sampai saya dipromosin jadi manajer. Tapi ujung-ujungnya saya harus korbankan waktu dengan anak gitu ya. Udah lumrah lah ya, apalagi di healthcare, kita kerja 10 jam, 12 jam, mungkin kayak Kamarina ada yang double job shift, kadang weekend juga harus kerja, itu udah lumrah healthcare di sini. Tapi again aku balik, aku provide untuk anak-anak, hanya untuk provide aja tapi nggak pernah punya waktu dengan mereka. Sampai itu berat ya, apalagi kalau kita kerja harus ngumpet-ngumpet biar anak nggak bangun, terus harus kalau misalnya mereka kebangun, mereka so sad that I'm leaving them gitu ya. Dulu pas mereka belum sekolah ya, itu kerasa berat banget buat saya. Saya kerja untuk mereka tapi again, I have to choose between the sacrificing time with them. So digital business ini ngebantu banget untuk ngebalikin jam kerja saya untuk nggak long hours working lagi, tapi income-nya nggak berkurang. Itu yang mengapa saya bangun digital business ini to replace my income. Jadi kewajiban saya, ya saya sama suami kerja, tapi namanya juga di Amerika kebutuhan juga sangat banyak ya. Apalagi kita udah punya rumah, kita punya mimpi besar untuk invest sana, invest ini, justru butuh pemasukan bukan untuk berkurang ya. Jadi gimana caranya saya bangun sesuatu untuk menambah pemasukan, tapi nggak berkurang juga waktu keluarga, nggak berkurang juga saya bisa berkarir, nggak berkurang juga saya bisa membangun bisnis. Dan digital business ini salah satu kesempatan saya untuk bisa menjadi entrepreneur, yaitu untuk menyeimbangkan semuanya, punya waktu untuk keluarga juga dan bisa bangun extra income lah ya. Walaupun aku sibuk, tapi dengan sistemnya, dengan trainingnya, aku tuh nggak perlu nyari-nyari lagi kayak Google how to do it segalanya, soalnya semuanya sudah lengkap gitu ya. Jadi kita tinggal masuk ke training, diajarin satu-satu, karena aku juga kuliah di sini, ini lebih bagus lah daripada aku kuliah di sini ya. Jadi step-stepnya itu buat semua umur gitu ya, makanya kita lihat di sini semua umur pun bisa bangun bisnis ini karena teraturnya itu, seorganize-nya itu untuk mengikuti cara-caranya supaya bisa. Itu sih dari saya. Makasih Kak Maya. Yang mau aku kasih bold lah ya. Some people mungkin merasa, oh apa benar bisnis ini bisa replace our current income? Yes, bisa. Sama halnya kalau kalian punya bisnis lain di luar sana, bukan karena bisnis digital itu tidak bisa sebesar atau melebihi income kalian yang saat ini bulanan dari sebagai karyawan ya. Aku setuju dengan Kak Maya, rata-rata orang kayak kita lah ya, udah puluhan kerja, kita dedikasikan waktu kita, tenaga kita, fisik kita, tapi ada gaji lumayan, tapi yang kita korbankan adalah anak. Selalu ada yang harus ditaruh di atas meja, pilih anak atau pilih gaji gitu. Jadi kita nggak bisa pilih dua-duanya, oke? Tapi dengan bisnis ini, kalian bisa lakukan grow your business from home in between your kids schedule. Gitu. Aku udah jalanin bisnis ini 5 tahun, dan akhirnya bisa step down dari corporate job sebagai di konstruksi, sebagai manager, dan akhirnya lakukan bisnis ini more gitu. Ada guidance seperti Kak Maya bilang, guidance-nya detail, jadi nggak pandang umur seperti Kak Elvira bilang, dan Kak Marina mau gaptek, semuanya bisa dan ada guidance, jadi jangan takut bagi kalian yang ngerasa gaptek. Oke, sekarang kita dengar versinya Kak Aiwa. Halo, terima kasih Kak Debbie. Halo teman-teman, nama saya Aiwa, saya seorang ibu dan 2 orang anak. Sekarang saya tinggal di California. Kenapa saya memilih digital business ini? Karena pengalaman saya 2 tahun yang lalu, saya pernah kehilangan pekerjaan. Jadi dari situ saya berpikir saya tidak bisa bergantung cuma sama satu pekerjaan saja. Jadi saya perlu ada backup plan. Jadi ketemulah dengan bisnis ini dan saya suka karena di bisnis ini sudah ada automatic system, juga ada community yang bisa saling support. Bisnis ini juga membayar pajak. Saya juga tidak mau hidup dari gaji aja sampai saya pensiun, jadi saya mau punya flexibility waktu saya dengan keluarga, itu yang terpenting bagi saya Kak Debbie. Kak Aiwa,
Betul, karena kita anak bertambah gede ya, nanti kalau misalnya mereka itu kan waktu yang nggak bisa kita ambil balik. Nah, kalau udah gede, nanti udah nggak mau lagi kita main lagi sama kita, nggak mau lagi diajak kemana-mana so often lagi gitu ya. Dia akan udah hidup dengan busy dengan hidupnya mereka sendiri. Iya, dengan Nah, bisnis jadi ini juga Kak Debbie, betul. saya juga Go ahead. pengen impian saya bisa mengunjungi kedua orang tua saya di Indonesia dengan nggak tergantung dengan kalau kita kerja sama orang lain kan kita mesti jauh-jauh hari minta izin dulu. Betul. Apalagi kalau misal kita nggak pernah, kita expect orang tuaku juga udah berumur di Indonesia. Kita pengennya orang tua panjang umur, kita selalu ada dana ya tersedia untuk kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, dan ada dana dan ada waktu. Kalau misalnya ada dana tapi nggak ada waktu, nggak dikasih waktu untuk ke sana, apa gitu? Apa sih penting gitu ya? Tapi kalaupun ada waktu tapi nggak ada dana, nggak bisa juga ke sana, ya kan? So, emang di bisnis ini itu kita bisa punya dua-duanya. Selama kita menjadi employee, kita nggak akan bisa punya dua-duanya. Selama kita kerja sama orang, waktu kita itu pasti diikat sama company tersebut. Kenapa kita nggak bangun bisnis ini dari awal saat kita menjadi karyawan dan nanti pelan-pelan bisa turun dari jabatan karena kita udah punya gaji atau punya penghasilan melebihi dari gaji kita sekarang. Itu yang sudah aku alami gitu. Jadi step down. Nah sekarang ada apa-apun, anak butuh apa, sakit, bisa langsung jemput apa, langsung bisa pergi gitu. Karena ada waktu dan dana, dan itu yang perlu dipertimbangkan karena maybe we are too comfortable right now dengan gaji sekarang atau dengan suami yang punya good position gitu. Tapi just in case ada apa-apa, bagaimana? Apakah sudah ada backup income? Sudah yang akan datang terus-terusan gitu, backup income-nya gitu ya. Jadi think about it. Bisnis ini bisa dijalankan kapan aja, walaupun kalian kerja, walaupun kalian sibuk punya 3 anak, 4 anak, you can still use your time, waktu yang kalian punya dalam satu hari. Mau 1 jam kek, mau 2 jam di bisnis ini, terserah kalian. Nah, sekarang kita dengar dari versinya Kak Siti. Makasih Kak Devi. Nama saya Siti, saya seorang ibu dari kedua anak, perempuan dan laki-laki. Mengapa saya memilih digital business ini? Karena 1 tahun ke belakang saya stok dari kehidupan saya. Saya lost, nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus, nggak tahu dari mana harus menjalani. Maksudnya dari mana saya harus start. Karena suami saya meninggal waktu itu, jadi saya lost control, saya lost myself. So, dari situ saya lihat ad iklan, dan dari situ saya open my mind, give me sport. It's not the end of the world. So dari situ I'm not alone. Everybody, semua orang di sini can do it too. So I can do and keep continue. Berjuang, jangan give up. Dari situ saya memulai bisnis ini, dan the one saya paling suka dari bisnis ini adalah flexibility, karena saya seorang ibu single parent, jadi susah banget harus memilih mana yang harus choose. Itu emang susah banget bagi seorang ibu. Dari bisnis ini banyak sekali learn. Flexibility bisa dilakukan di mana saja. Yang penting kita ada laptop, handphone, wifi. Itu yang paling suka dari bisnis ini. Dan is community very very sporting. Itu yang paling saya suka juga. Karena kita is growing together, support each other. Sekian dulu Kak Devi dari saya. Makasih semuanya. Makasih Kak Siti. Itu peringatan gitu ya. Maksudnya buat kita semua nih, buat teman-teman yang juga nonton. Karena so many people I know, kayak misalnya full time mom kan sacrifice their old career ya kan, untuk fokus to their kids, to focus to their family. Tapi they didn't think gitu ya, kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan 1 income aja suami, kita nggak pernah tahu ya, aduh panjang umur deh tuh suami-suami kita ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, terus kita yang nggak pernah kerja, so what to do then? Gitu. Yang kita stop bekerja, what to do gitu. Jadi
it's a wake up call untuk parents out there. Doesn't matter kita stop kerja, it's okay stop kerja, kita fokus dengan anak. Doesn't matter that you cannot grow something from home gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kita masak gitu ya, bikin kue segala macam, tapi kan capek tetap ya. Bangun subuh, siapin makanan gitu, sampai pulang nanti malam juga subuh lagi sampai late evening untuk siapin untuk besok ya kan. Kalau punya restoran tuh, rumah tuh, Kak Marina punya pengalaman tuh kayak gitu, manggut-manggut. So, jadi kenapa nggak grow something dari 1 hour or 2 hours of your time gitu ya, after anak-anak tidur, then play daripada scroll down, scroll around lihat-lihat sosmed, then make something, grow your business from home, from laptop atau from HP. So sekarang kita dengar dari Kak Eni. Aku Eni dari Indonesia juga dan tinggal di New Zealand, Christchurch. Aku seorang istri dan mom dari satu anak laki-laki, dan saya juga as an employee dan juga Uber driving. Mengapa saya pilih digital business ini? Karena saya udah sangat sibuk banget. Bagi saya, the reason I choose this business karena kita semuanya nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Dan kita kesehatan kita bisa terganggu. Ekonomi bisa terganggu, sekalipun saya dan suami punya income, kita semuanya sibuk bekerja, membangun finansial yang kuat, tapi kita tidak tahu what if happens tomorrow. Jadi selalu saya mempunyai pikiran seperti itu. Aku bersyukur dengan aku memulai bisnis ini karena di sela-sela waktu kesibukan saya bisa bangun bisnis, dan aku selalu ingin punya bisnis yang bisa aku kerjakan di saat kesibukanku. Jadi pada saat saya sedang break, pada saat anak sudah tidur, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa do it early the morning, kita bisa leverage waktu kita yang ada, sekalipun itu cuma hanya 1-2 jam. Dan kita bisa leverage ke internet atau kita sudah ada di tangan kita sudah ada handphone, kita sudah ada waktu yang tersedia, kita sudah ada pikiran yang buat kita, paling penting kita sudah punya, kita bisa leverage itu untuk menghasilkan apa yang lebih maksimal. Jadi itu membuat saya selalu untuk termotivasi. Why not we use what we already have in our hands? We use it to maximize to earn the potential income. Mengapa saya choose this? Karena saya memang kerja, kita memang menyediakan, memberikan sesuatu buat keluarga, tapi kita tidak fully present. Anak saya sering bilang sama saya, Mama bisa nggak stay at home nggak sih sama saya, having dinner di rumah saja sama saya. Memang saya selalu skip dinner time sama dia karena saya kan harus pergi kerja kan. Dan itu saya sangat terpukul sih. Walaupun saya memang keluar cari uang, tapi dia nggak ada waktu buat saya. Tapi ketika saya punya waktu sama dia, itu sangat happy banget. Makanya saya pikir bangun this business, buat his future. Jadi saya bisa reduce the working hours in the future. Walaupun sekarang memang saya sudah reduce, tapi saya harus lebih more presence buat dia di keluarga. Bisnis ini sangat fleksibel, saat saya lagi kerja kita bisa do it anywhere, anytime, selama kita punya internet. Dan satu lagi, selama kita punya willingness juga mau belajar. Dan selalu saya punya pandangan sama suami, sekalipun kita punya income yang baik, tapi kalau kita nanti mau travel, kita harus nabung lagi beberapa tahun untuk bisa punya bantalan yang lebih baik lagi buat in the future. Jadi it's really a good have a backup income plan. Jadi kita punya fondasi yang kuat nanti. We do not know what happens for emergency funds. We do not really know in a minute later. Sekali lagi kita masih bisa aktif bekerja, bangunlah bisnis sedini mungkin. Gitu. Itu dari aku sih. Thank you banget. Ya. Thank you Kak Eni. Meskipun suami istri kerja, kamu juga kerja, punya penghasilan baik, tetap saja kita kehilangan waktu seperti yang kamu bilang. Pokoknya rata-rata kita nggak punya waktu deh, pokoknya sama anak-anak yang kerja-kerja lah ya. Gitu. Jadi that's why kita pengen punya bisnis ini biar supaya kita ada waktu dan juga ada dana untuk bisa untuk sebagai emergency gitu ya, dan jadi nggak perlu
ke bank nantinya pada saat butuh sesuatu gitu. Jadi kan itu ya yang pengen ya ngerasa sleep itu bagus gitu ya, nggak ada mikirin ada tagihan, kita tetap bisa terus bayar tanpa khawatir. Pada saat mama atau papa di Indonesia atau saudara adik-adik minta dikirimin sesuatu, kita bisa bantu. Pada saat mereka bilang kangen, datang dong ke sini, kita bisa datang karena kita punya ada dana dan ada waktu gitu. So bisnis ini diperuntukkan untuk orang-orang yang inginkan lebih dan ngerasa udah capek kerja puluhan tahun tapi hidup begitu-begitu aja. Kalian yang ingin menghasilkan lebih meskipun kalian sudah ada pekerjaan, ya, punya another stream of income, nggak dari gaji aja, so maybe this is the right one for you. Kita hanya kasih tahu tentang benefitnya, why they chose this business from different backgrounds. Nanti ada next stepnya, which is kalian nonton 90 minutes free webinar. Di situ kalian akan lihat perbandingan antara bisnis ini dengan bisnis lainnya. Just put down your valid email address in the comment section and your name, atau reach out ke kita masing-masing, siapa terserah ya yang ada di screen ini, dan minta aksesnya untuk nonton free webinar. Nah, nanti kalian akan di-guide every step of the way, nggak akan ditinggal. Bisnis ini tidak ada lakukan direct selling seperti yang tadi ada salah satu teman kita bilang, tidak ada lakukan, tidak ada packing segala macam deh. Semuanya akan otomatis dan akan di-build for you, like Kak Vicky bilang, sistemnya sudah ada. Nanti jika kalian ingin something new, something want to change your life, then this might be the right one for you. Okay, thank you so much teman-teman semua. God bless your business, and I think that's it. Thank you, Kak Debbie. And we see us in the next live. Bye Thank for you, now. guys. Bye.